TKN tentang PDIP tarik semua menteri seusai sebut Jokowi dan Gibran bukan kader lagi. Ini kata Gibran. Saya kalau Mas Bobi, Mas Gibran dulu sudah pernah ada keputusan dari Dewan Kehormatan, sudah tidak setahu saya. Kalau Pak Jokowi saya belum tahu, tapi kalau kemudian Pak Loma sudah mengatakan itu berarti sudah ada keputusan. Yaitu mekanisme itu. Ya, oke. Terima kasih. Ada perlu ketemu sama Bu Mega nggak, Pak? Masih, Pak. Dengan tindakan Pak Jokowi dan termasuk anak-anaknya, anak-anak mantunya seperti saat ini, ya sudah, itu bagian dari masa lalu partai. Kita berpikir hari ini dan masa depan. Itu lebih penting daripada kita bicara satu keluarga itu terus kita pusing juga. Jadi walaupun tanpa mengembalikan KTA, Pak Jokowi tidak usah perlu. Menghormati keputusan MK dan akan terus berjuang di dalam menjaga konstitusi, memperjuangkan demokrasi, pelaksanaan pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTU. Maksud saya lebih baik daripada capek-capek untuk petun. Yang paling gampang itu PDIP menarik menteri-menterinya dari kabinet Pak Jokowi, ya, kabinet saat ini, karena itu yang lebih memungkinkan dan gampang dilakukan. Satu bentuk kegoncangan karena episentrumnya adalah terjadinya perbuatan melawan hukum oleh kekuasaan. Itu episentrumnya. Kemudian timbullah, kalau ini epicentrum bencana, ya timbul banjir, timbul longsor dan sebagainya. Ini seperti itu. Kalau dapat saya katakan, justru di PT UN inilah akan terungkap semua persoalan karena adanya pelanggaran hukum oleh penguasa. Gugatan biasa sebenarnya di PT UN dan diperiksa oleh Majelis Hakim. Kemarin itu baru dinyatakan diterima untuk diperiksa. Untuk proses pendaftarannya sudah dinyatakan sempurna dan akan diperiksa dengan berbagai macam tahapan. Pemeriksaan persiapan, pembacaan gugatan, jawaban oleh KPU, kemudian direplik oleh pihak penggugat, duplik, kemudian bukti surat, saksi ahli, kesimpulan, dan nanti ada putusan beberapa bulan ke depan. Saya bisa komentar begini. Ya Allah, saya mohon ampun. Saya tidak bisa menjaga MK ini dengan sebaik-baiknya. Dan saya akan rapat dulu RPH, nanti setelah rapat RPH saya akan menemukan. Siapa? Ya, gitu ya. Karena saya tidak bisa sendiri, apa yang akan saya lakukan harus seizin hakim dan lain. Tapi ya? Maksudnya dari tadi statement Bapak tidak ada niatan untuk pengunduran diri atau apa kan, Pak? Belum ada. Saya mengundurkan diri, saya juga harus lapor pada yang memilih saya kan, ya. Tapi saya mohon ampun pada Allah dan saya mohon maaf kepada bangsa ini. Mahkamah telah melakukan kesalahan lagi meskipun itu personal, sehingga lembaga ini menjadi tercoblos. Wakil Presiden terpilih untuk periode 2024-2029, Gibran Rakabuming Raka merespon singkat terkait kemungkinan menarik Menteri PDIP dari pemerintahan. Terkait hal ini, Gibran mengatakan sedang menunggu arahan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Hal itu disampaikan saat ditemui di Solo, Jawa Tengah, Kamis 25 April. Itu nantinya yang lain saja yang menanggapi. Kita menunggu arahan dari Pak Prabowo, kata Gibran di Solo, Jawa Tengah, Kamis 25 April 2024. Sebelumnya, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menyebut Presiden Jokowi dan Gibran bukan lagi kader PDIP. Pernyataan itu pun direspon langsung oleh Wakil Ketua TKN Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka, Sylvester Matutina. Ia menyatakan PDIP menarik semua menterinya seusai menyebut Presiden Jokowi dan Gibran bukan lagi kader. Di sisi lain, Presiden Jokowi juga memberikan tanggapan soal dirinya disebut bukan lagi kader PDIP. Namun Jokowi hanya mengangguk dan mengucapkan terima kasih.
Partai Golkar juga merespon hal ini dengan mengatakan bahwa mantan wali kota Solo itu sudah masuk sebagai keluarga besarnya. Bahkan Ketum Golkar Airlangga Hartarto mengklaim Jokowi dan Gibran sudah gabung Partai Golkar, hanya menunggu pengumuman resmi sebagai bagian dari formalitas. Terlebih, lanjut Airlangga, Presiden Jokowi memiliki kedekatan dengan Partai Golkar. Ia menyebut pencalonan Gibran sebagai cawapres dari Prabowo Subianto adalah mandat dari Golkar.